Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Habib rabbil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillahil amin. وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Ta'ala di malam hari yang mulia ini. Kita dikumpulkan di masjid kita yang kita cintai ini dalam rangka menjalankan perintahnya, menjalankan sunnah kekasihnya, melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang baru kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi suatu amalan yang akan memberatkan kepada timbangan amal baik kita kelak pada akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'it tabi'in ila yaumiddin. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan alam dunia beserta isinya, bahkan sebelum diciptakannya malaikat dan makhluk-makhluk yang lain, Allah Subhanahu wa taala dengan kudrat dan kekuasaannya dan ilmu dan iradahnya, kehendaknya telah menentukan, telah menuliskan. Dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala adalah ketentuan yang mutlak, ketentuan yang pasti akan berlaku dan akan terjadi, sehingga semua ketentuan tersebut tidaklah terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Semua berada dalam kontrolnya Allah, semua berada dalam iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah berterbangan satu dzarrah sekalipun tanpa pengetahuan Allah. Tidaklah bergerak daripada makhluknya ataupun berdiam, melainkan juga dengan kehendaknya. Jalla jalaluhu fi'ula. Allah Subhanahu wa taala adalah yang memulakan yang tidak ada permulaan sebelum Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yubdi'u wa yu'id. Allah yang memulakan, dan Allah pun akan mengembalikan kehidupan manusia setelah fananya. Oleh karenanya wajiblah bagi setiap mukmin beriman kepada Allah dan meyakini segala ketentuan yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, menerima segala qada dan qadar yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, baik itu berkaitan dengan nasibnya ataupun nasib sesiapapun yang berada di sekelilingnya, ataupun nasib suatu daerah, nasib suatu bangsa, bahkan suatu negara, bahkan nasib suatu kaum. Hendaklah setiap mukmin mempercayai bahwasanya itu adalah di bawah ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya di antara rukun iman yang 6 yang wajib kita imani adalah al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi minhu subhanah. Mengimani bahwasanya qadar dan ketentuan yang dari Allah baik ataupun buruknya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang memiliki keimanan yang demikian, kepercayaan dan keyakinan yang seperti ini, maka dalam kehidupannya akan bertambahlah senantiasa keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghadapi daripada perubahan, dalam menghadapi
segala ujian dan cobaan di alam dunia ini, maka dia akan dalam setiap keadaan menjadi hamba yang mustafid, mendapatkan faedah, yang senantiasa beruntung dalam setiap masa, dalam setiap keadaan, dimanapun dia berada. Orang yang beriman senantiasa akan beruntung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia yakin tidaklah ada sesuatu yang terlepas dari kehendak Allah. Semua telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, baginda yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis yang dikenal dengan hadis Jibril, yang diriwayatkan dalam Sahih Imam Muslim dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala wa ardhah, menceritakan bagaimana Jibril yang telah datang kepada Rasulullah menanyakan kepada beliau tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Kemudian menanya tentang alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Bahwasanya hadis Jibril tersebut adalah hadis yang mengandung asas, mengandung pondasi bagi setiap orang yang beragamakan Islam untuk mewujudkan hakikat dari 3 hal atau 4 hal tersebut yang dikenalkan oleh alim ulama dengan arkanuddin, rukun-rukun agama. Rukun agama itu apa? Islam, iman dan ihsan. Islam, iman dan ihsan. Islam, bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mengerjakan salat, mendirikan salat, mengerjakan puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat dan berhaji bagi yang mampu. Rukun iman, beriman kepada Allah. Rukun iman yang 6, beriman kepada Allah. Amanna billah wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya, wa rusulihi wa kutubihi, kitab-kitab yang telah diturunkan Allah. Yang keempat, wa rusulihi, kepada rasul-rasul yang diutus. Kemudian wabil yaumil akhir, hari kiamat. Dan yang terakhir adalah qada dan qadar yang telah ditentukan oleh Allah. Kemudian Jibril menanyakan tentang ihsan. Apakah ihsan itu? Apakah kebaikan itu? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, maka Allah melihat dirimu. Al-ihsan. Rukun agama Islam, iman dan ihsan. Kemudian Jibril menanyakan kepada Nabi SAW tentang alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat itu apa? Apakah hubungan rukun agama tadi dengan tanda kiamat? Tanda kiamat seolah-olah Jibril ingin menyampaikan, memberitahu kepada umat melalui lisan Nabi SAW. Karena dikatakan alim ulama, as-su'alu miftahul ilm. Bertanya itu adalah kunci ilmu. Banyak bertanya, banyak terbuka ilmunya. Dengan adanya bertanya Jibril, maka ilmu pun didengarkan oleh sahabat yang tadinya mereka tidak mengetahui tentang tanda-tanda hari kiamat. Akhirnya mereka pun mendengarkan bagaimanakah tentang tanda-tanda kiamat. Nabi pun menjelaskan beberapa tanda kiamat dalam hadis ini. Kemudian di akhir Nabi mengatakan, tidakkah kalian mengetahui, dalam riwayat engkau Umar, tahukah engkau siapa yang lelaki yang telah datang menanyakan tentang Islam, iman, ihsan dan tanda-tanda hari kiamat? Beliau mengatakan, siapa itu ya Rasulullah? Beliau mengatakan, atakum dzakum Jibril atakum yuallimukum amra dinikum. Itulah Jibril yang telah datang sengaja untuk mengajarkan kalian tentang perkara agama kalian. Maka dalam hadis ini Nabi SAW menceritakan tentang alamatus sa'ah ataupun asyratis sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Dalam hadis yang lain pun banyak Nabi SAW menceritakan tentang hari, tanda-tanda hari kiamat. Dan yang dikatakan orang ramalan sebenarnya bukan ramalan, melainkan itu adalah hakikat ya. Ramalan ini hanya bahasa kinayah saja, pinjaman. Sebenarnya bukan ramalan. Ramalan itu kalau mungkin jadi, mungkin tidak jadi. Tapi semua yang dikatakan Rasulullah adalah in huwa illa wahyun yuha. Yuha, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti itu, akan turun Sayyidina Isa, akan terjadi pembunuhan. Di antara tanda-tanda hari kiamat, di mana-mana tempat akan terjadi bencana alam. Akanlah banyak orang
bermegah-megahan dalam membangun masjid. Tujuannya hanya apa? Berbangga-bangga satu dengan yang lain untuk memegahkan daripada masjidnya. Dan masih banyak lagi daripada tanda-tanda hari kiamat yang kecil ataupun juga yang besar, dengan datangnya Dajjal, dengan turunnya Sayyiduna Isa, dengan dibangkitkannya ataupun datangnya Al-Imam Mahdi Al-Muntazar yang ditunggu-tunggu. Maka semua ini menunjukkan tentang kebenaran dan kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah manusia yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri beliau. Belum lagi dalam syariatnya, dalam sunnah-sunnahnya, berapa banyak hari ini, bukan saja dalam bidang kehidupan, ya, bahkan dalam kesehatan, berapa banyak semua mengambil daripada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalat yang jatuh ke air maka ditenggelamkan, ternyata di sebelahnya ada racun, sebelahnya ada penawarnya. Begitu halnya juga dengan bersiwak, ya. Akhirnya subhanallah, kayu siwak digunakan untuk jadi pasta gigi karena di dalamnya memiliki enzim dan memiliki zat yang membunuh kuman yang ada di gigi orang. Begitu juga sunnah ketika makan dengan menggunakan tangan. Masih banyak lagi setiap gerak-gerik Nabi, setiap syariat Rasul, setiap ibadah yang digalakkan dan dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman modern telah terbukti bahwasanya yang telah dibawa Rasulullah adalah syariat Allah Ta'ala yang menyeluruh, yang pada hakikatnya membawa kepada keselamatan, yang pada hakikatnya membawa kepada kebahagiaan manusia di dunia, terlebih-lebih nanti di kampung akhirat. Oleh karenanya, sebagai seorang yang beriman, haruslah kita semakin bertambah keyakinan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun perubahan yang terjadi di alam ini, kejadian ini, kejadian itu, pada hakikatnya hal yang demikian adalah mengarah, mengkerucut kepada suatu apa itu, bahwasanya kabar yang dibawa oleh Rasulullah dari firman Allah adalah hak, benar adanya, hak. Sehingga kan beberapa hari yang terakhir ini, bahkan minggu yang terakhir ini, tak kala kita mendengar tentang saudara-saudara muslim kita yang ada di kawasan Baitul Maqdis, tepatnya di Gaza, telah digempur, telah dikepung, telah dizalimi, telah dibunuh dan lain sebagainya. Pada hakikatnya ini adalah berita dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengkabarkan, diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian yang akan terjadi, baik bukan beberapa hari yang ini, yang terakhir ini, bahkan masa-masa yang lalu, bahkan yang akan datang. Orang-orang Yahudi yang ingin merebut Baitul Maqdis, yang ingin menduduki tanah Palestina, sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surah Al-Isra, wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ard. Kami telah menentukan, kami telah mentakdirkan kepada orang-orang Bani Israel dalam kitab mereka, ya. Allah mentakidkan dan memastikan di dalam Al-Quran, di dalam kitab mereka Taurah, bahwa saja mereka itu di atas muka bumi apa? La tufsidunna fil ard, akan membuat kerusakan. Mereka itu, Bani Israel itu, apa kerja mereka? Membuat kerusakan. Sehingganya kalau apa terjadi di mana-mana, ya, kezaliman, ya, ketidakadilan dan sebagainya, ketahui pangkal dan asal usulnya daripada kezaliman dan ketidakadilan tersebut adalah Yahudi. Ini janji Allah, la tufsidunna fil ardi. Dalam ayat ini Allah menjelaskan marratain, dua kali. Sebagian ahli tafsir mengatakan dua kali tersebut adalah
tatkala mereka menguasai Baitul Maqdis, kemudian dihantar kepada mereka Jalut. Allah ceritakan ceritanya di dalam surah Al-Baqarah. Jalut yang telah memerangi mereka, dan lihat bagaimanakah tentara yang dibawa oleh Jalut. Kita akan menceritakan bagaimanakah sifat-sifat orang tersebut supaya kita mengetahui bahwasanya nusrahnya Allah bukan hanya dengan kekuatan, kehebatan, strategi dan lain sebagainya, melainkan sejauh mana hubungan Allah dan hubungan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Jalut masuk, akhirnya tahrir Baitul Maqdis, dibebaskanlah Baitul Maqdis, berada di tangan kaum muslimin. Kemudian sebagian ahli tafsir mengatakan kali keduanya adalah ketika Bakhtanasar dari Babylon yang telah memimpin pasukan untuk merebut kembali. Setelah direbut oleh Jalut, kembali lagi dikuasai oleh Yahudi, datang lagi Bakhtanasar, seorang pemimpin yang adil. Yang ahli tafsir mengatakan pemimpin yang adil dalam Al-Quran Allah sebutkan sepanjang masa itu dua, Sayyidina Sulaiman dan Bakhtanasar. Bakhtanasar akhirnya pun merebut Baitul Maqdis kembali, berada dalam genggaman kaum muslimin. Ini makna daripada marrataini, dua kali. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, mereka akan merasa sombong dan takabbur dengan kekuatan dan kehebatan senjata mereka, dengan kekuasaan mereka, dengan politik mereka, dengan strategi mereka. Allah janjikan mereka itu la ta'lunna, merasa tinggi, memandang orang lain itu rendah. Ini sudah daripada sifat yang Allah ceritakan yang ada pada diri orang-orang Bani Israel. Tapi Allah mengatakan fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ulah. Tatkala janji Allah yang pertama ketika Bani Israel menguasai Baitul Maqdis, datanglah daripada tentara Jalut, ya, yang jumlahnya sama dengan sahabat Nabi ketika dalam peperangan Badar, 314 dalam riwayat 313 dalam riwayat 315. Ikut dalam peperangan tersebut. Allah ceritakan dalam surah Al-Baqarah. Dan tentara Jalut memenangkan peperangan tersebut karena ketaatan mereka kepada amirnya. Ketika melalui daripada air, maka di antara mereka yang Allah mengatakan jangan minum. Kalau minum sedikit, tidak boleh makan banyak, minum banyak. Ini ujian dan cobaan dari Allah. Dalam keadaan kehabisan perbekalan, lantas mendapatkan air, justru Allah mengatakan tidak boleh minum dari air tersebut. Kalaupun minum sedikit saja, seperlunya. Sebagian minum, sebagian enggak. Sebagian sedikit saja. 3 golongan ketika itu. Berangkatlah. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih mereka yang memiliki kesabaran dalam ketaatan kepada Allah, ketaatan mereka kepada amir mereka, dimenangkanlah Baitul Maqdis. Bukan kuat-kuat orangnya, dalam keadaan loyo. Sehingga Allah ceritakan dalam Al-Quran, kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biiznillah. Berapa banyak pasukan yang sedikit akan mengalahkan pasukan yang banyak dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Pasukan yang sedikit ketika itu mengalahkan pasukan yang telah menguasai Baitul Maqdis dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Supaya kaum muslimin mengetahui bahwasanya nusrah, kemenangan itu di tangan Allah. Sejauh mana seseorang taat menjalankan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka nusrah Allah akan segera turun, akan bersama mereka. Begitu juga halnya dengan perebutan Baitul Maqdis yang kedua kalinya. Tsumma radatna lakumul qarrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Bakhtanasar datang dengan pasukannya merebut kembali Baitul Maqdis. Kemudian setelahnya Allah Ta'ala memberikan daripada kenikmatan demi kenikmatan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha.
kalau kalian berbuat kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Kalau kalian berbuat daripada kerusakan, itu pun juga akan kembali kepada kalian. Fa idza jaa wa'dul akhirah. Ini janji Allah. Janji Allah apabila telah datang keputusan Allah yang terakhir, liyasu'u wujuhakum, mereka akan datang kembali. Ya, mereka akan datang kembali membuat kalian itu tidak suka. Waliyadkhulul masjidah, mereka akan masuk ke dalam masjid. Masjid apa ini? Ahli tafsir mengatakan Masjidul Aqsa. Sudah direbut pertama kali, direbut lagi kedua kali. Yang terakhir kata Allah, mereka akan lebih lagi membuat kalian ini tidak suka tak kala mereka menginjakkan kaki mereka ke Baitul Maqdis. Kama dakhaluhu awwala marrah, sebagaimana mereka telah masuk di awal pertama kali. Waliyutabbiru ma 'alau tatbira. Dan ketika itulah tak kala orang-orang Yahudi dengan diberikan kemenangan oleh Allah, berkumpullah mereka seolah-olah menduduki tempat tersebut, sehingga inilah janji Allah sebagaimana disebutkan oleh tafsir sebagai rahmatnya Allah. Ayat berikutnya mengatakan asa rabbukum ayyarhamakum, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kalian. Kata ahli tafsir, manakah rahmat yang diberikan Allah kepada kaum muslimin sedangkan Baitul Maqdis dikuasai oleh musuh-musuh Allah? Di antara makna daripada rahmatnya Allah, gembiranya orang-orang Bani Israel Yahudi dengan menguasai Baitul Maqdis. Akhirnya mereka mendapatkan tempat tinggal yang didapatkan dengan cara merampas tadi. Berdatanganlah mereka dari seluruh penjuru dunia, seolah-olah ini adalah tempat kuburan mereka yang telah ditentukan oleh Allah. Datanglah nanti darbal qadiyah, azab yang sekaligus. Kalian tidak susah-susah wahai kaum muslimin untuk menghabisi mereka, untuk memerangi mereka di negeri ini, di negeri itu. Semua mereka telah diatur oleh Allah akan datang ke tempat itu. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ketentuan sudah dituliskan oleh Allah. Apa yang terjadi, maka inilah yang telah digariskan oleh Allah. Kita hanya berdoa, yang meninggal pastilah akan dapatkan pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang masih ada, yang masih dianiaya dan dizalimi, bahkan diperangi oleh mereka, tentu saja pertolongan Allah akan bersama mereka. Maksud dan tujuannya adalah kaum muslimin dengan melihat kejadian tersebut semakin yakin bahwa semakin dekatlah kehancuran mereka tersebut. Dikumpulkan dari berbagai penjuru dunia dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu fi'ala. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya karrah ini kedua kali. Pertama kali dibukanya Baitul Maqdis adalah dengan datangnya Sayyidina Umar bin Khattab di zamannya beliau. Ketika dimenangkan dalam memerangi Salibiyin maka datanglah Sayyidina Umar dari Madinah masuk ke kota Palestina, ingin masuk ke Baitul Maqdis. Disiapkan oleh sahabat-sahabat pakaian yang penuh dengan kemewahan, menunjukkan bahwasanya orang Islam adalah bukan orang yang hina, orang yang tidak memiliki peradaban, tidak memiliki kehormatan. Akhirnya dipakaikanlah Sayyidina Umar pakaian yang sungguh indah sebagai khalifah ketika itu. Maka baru beberapa langkah Sayyidina Umar ingin masuk ke Baitul Maqdis, berhenti beliau. Kenapa berhenti? Hatinya berbisik, wahai Umar, sungguh betapa muliakah engkau dengan pakaian tersebut. Maka Sayyidina Umar menghisab dirinya, mengingat dirinya bahwasanya beliau hanyalah seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah patut dia memakai pakaian seperti ini. Dalam seketika itu juga dia memerintahkan pakaian yang disuruh pakai tersebut dilepaskan. Akhirnya beliau kembali memakai pakaian beliau yang bertambal-tambal. Masuk membuka Baitul Maqdis penuh dengan ketawaduan. Allahu Akbar. Penuh dengan ketawaduan. Rasulullah ketika membuka Fathu Makkah, kota Makkah, bagaimana? Begitu tawadhu'nya Rasulullah dalam merebut Makkah yang telah diusir oleh orang-orang Quraisy dari tempat dilahirkannya beliau, kampungnya beliau,
bumi yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau keluar dalam hijrahnya ke Madinah di luar Mekah, Nabi memandang ke kota Mekah, wahai Mekah, demi Allah, sesungguhnya engkau adalah kampung yang paling aku cintai di atas muka bumi ini. Kalaulah bukan kaummu mengusir aku darimu, tentu aku tidak akan keluar dari engkau wahai Mekah. Tetapi bagaimana keadaan Rasulullah ketika beliau masuk kota Mekah? Dikuasai Mekah, orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik ketika itu tunduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat memperhatikan Rasulullah, adakah Rasulullah masuk dengan gembira, dengan kebangga, dengan sombongnya? Justru Rasulullah menunjukkan ketawaduannya. Begitu tawadunya Rasulullah sampai-sampai janggutnya beliau itu menyentuh di atas unta yang beliau tunggangi. Begitu tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merasakan dan mengingat bagaimana ini semua adalah taufik dan kehendak Allah. Ini adalah pemberian karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi setiap mukmin dalam setiap apapun kemenangan yang diberikan oleh Allah, bukanlah malah menyombongkan diri, membanggakan diri, apalagi menisbahkan dan mengaitkan bahwasanya segala sesuatu itu adalah hasil jerih payahnya dia sendiri, usahanya sendiri, kepandaiannya sendiri. Lupa di balik itu adalah zat yang mengaruniakan kepadanya. Lupa kepada yang zat yang memberikan taufik kepadanya. Janganlah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sebaliknya juga kewajiban bagi setiap muslim dalam beberapa hari terakhir ini dalam melihat dan mendengar tentang saudara muslim kita yang disakiti di sana, yang kehilangan orang tuanya, yang kehilangan anaknya, yang kehilangan saudaranya, yang kehilangan tempat tinggalnya. Subhanallah. Kita berdoa kepada Allah, bertawajuh pada Allah. Janganlah kita bakhil mendoakan saudara muslim kita di sana. Doakanlah mereka dalam setiap sujud kita, dalam setiap munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah. Tunjukkanlah kepedulian kita sebagai seorang muslim yang dimisalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mathalul muslimina fi tawaduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad, seperti satu jasad kata Rasul. Idza ishtaka lahu 'udwun tada'a sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Kalau satu jasad anggota tubuh kita sakit, seluruh akan merasa sakit. Inilah yang harus kita tanamkan. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli, acuh tak acuh tentang urusan orang Islam, maka dia bukan golongan mereka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Partisipasi kita dalam membantu saudara muslim kita di sana, yang pertama tadi kita meyakini bahwasanya ini adalah sudah ketentuan Allah. Semakin bertambahlah keimanan kita dalam beberapa kurun yang terdahulu. Tatkala Baitul Maqdis direbut oleh orang-orang Yahudi dan Bani Israel, seorang alim langsung sujud. Maka orang bertanya, kenapa engkau sujud? Sukakah engkau dengan orang Yahudi menguasai Baitul Maqdis? Beliau mengatakan, bukan. Aku semakin bertambah yakinku bahwasanya janji Allah adalah benar adanya. Kemudian yang kedua, partisipasi kita adalah berdoa kepada Allah, mendoakan mereka dengan doa yang baik. Yang meninggal dunia diberikan syahadah oleh Allah, yang masih ada dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kalaulah di antara kita yang memiliki kelebihan daripada hartanya, maka inilah peluang yang terbesar untuk membantu saudara muslim kita di sana. Ya, kita membuat donasi untuk saudara-saudara muslim kita di sana, baik dikelola oleh suatu lembaga ataupun perorangan ataupun lain sebagainya, maka sisihkanlah apa yang kita miliki untuk saudara muslim kita di sana. Sungguh daripada setiap rupiah yang kita kirimkan ke sana sangat membantu mereka, sangat menolong mereka, dan ini adalah sesuatu sedekah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Membantu seseorang yang lagi dalam kekurangan, kelaparan, tatkala di blokade tempat-tempat
masuk untuk ke tempat tersebut, tidak boleh masuknya bantuan dan lain sebagainya. Kita menyumbang melalui daripada tempat-tempat yang akan sampai kepadanya. Subhanallah, dalam beberapa riwayat bahwasanya satu luqmah, satu suap engkau berikan dan masuk dalam perutnya seorang yang jai', yang lapar, lebih baik daripada engkau membangun Ka'bah. Allah Akbar, ya. Kenapa? Karena ini adalah menyelamatkan jiwa. Karena ini adalah membantu saudara muslim. Karena ini menunjukkan pedulinya seseorang kepada seorang muslim yang lainnya. Kemudian yang keempat, kalaulah kita mengetahui mereka adalah musuhnya Allah, musuhnya kita, musuhnya Islam, maka jangan sampai program mereka masuk ke rumah kita. Berapa banyak hari ini orang benci kepada Yahud, tetapi minta maaf, program Yahudi masih ada di rumahnya, masih ada di HP-nya. Anak-anaknya masih suka dengan program-program yang dibuat oleh mereka. Allahu Akbar. Bagaimana mungkin tarbiyah mereka menyerang kita melalui dalam rumah kita, kita dari di luar rumah kita mewar-warkan, kita mengatakan tegakkan keadilan, tegakkan segala-galanya, sedangkan kita telah dijajah oleh mereka. Moral kita, akhlak kita, sunnah sudah hampir punah dari rumah kita. Doa-doa yang telah diajarkan Nabi jarang sudah didengarkan dari lisan-lisan anak-anak kita. Bagaimana mungkin kita membenci mereka sedangkan kita telah dijajah oleh mereka? Jangan diberikan pintu kecil sedikit pun untuk menjajah akhlak kita, agama kita, akidah kita, persatuan kita. Bukan hanya sekedar produk-produk mereka yang kita buang, kita tidak membelinya, tapi juga produk-produk daripada akhlak, ya, pendidikan mereka, pemahaman mereka, yang kebanyakan mereka pada hakikatnya terlebih khusus yang memiliki pemahaman keras. Yahudi itu seperti bagaimana dalam Islam ada di antara mereka yang pemahaman keras. Inilah yang sekarang yang melakukan aniaya dan sebagainya. Maka jangan sampai mereka menjajah daripada akhlak kita, akidah kita, keyakinan kita, sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mau, jangan kita ridha digantikan dengan program kehidupan mereka. Kemudian juga yang kelima, kedengkian yang timbul secara otomatis dari diri kita dengan didasarkan kemanusiaan, didasarkan ukhuwah Islamiyah yang timbul dari diri kita terhadap apa yang dilakukan oleh mereka terhadap saudara-saudara muslim kita di sana. Maka janganlah hal yang demikian membuat kita menyalahgunakan ataupun melanggar daripada syariat, ya, melanggar daripada syariat. Bagaimana itu? Bukankah Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang-orang beriman, dirikanlah kebenaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, dalam kalian menegakkan kebenaran, ya, seperti ini, ingin menegakkan kebenaran seperti dilakukan di banyak daerah, demonstrasi dan sebagainya, ini menegakkan kebenaran. Allah katakan apa? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah rasa bencimu terhadap suatu kaum membuat engkau tidak berbuat adil, membuat engkau tidak menjalankan syariat. Kemudian Allah memerintahkan i'dilu, tegakkanlah kebenaran. Jangan menegakkan kebenaran. Di dalam menegakkan kebenaran dia menyalahgunakan cara yang dipakai, ya. Demonstrasi, kemudian demo, waktu salat tidak salat, la ilaha illallah, ya. Waktu demo minta maaf, berpegang tangan antara laki dan perempuan yang bukan muhrim, ya. Tegakkan Islam, tegakkan Islam. Nah, ini tangan siapa dipegang ini? Islam yang mana satu ini? Ya, bukan muhrimnya. Teman sekolahnya, teman
Islam, Islam, subhanallah. Bagaimana mungkin Islam mau ditinggikan sedangkan dia sendiri tidak ada Islam dalam dirinya? Islam bukan hanya ghair, bukan hanya amarah ketika melihat perkara yang mungkar, orang yang dizalimi, orang yang disakiti, bukan itu saja. Bagaimana Islam itu tegak di diri kita sehingga kita mendengar suatu perkataan alim ulama mengatakan, Allahu Akbar, aqim daulatallahi fi dhatik takun fi ardik. Dirikan negara daulahnya Allah dalam dirimu, niscaya negara Allah akan terbangun di tempat engkau berada. Ini ingin Islam hidup di mana-mana, masjid ramai, negara Islam mau ditegakkan sedangkan dirinya kosong daripada Islam, sunnah jauh daripada dirinya, salat masih belangkambingan, sering berkelahi, bertengkar, tetangganya tidak merasa tenang darinya. Nabi mengatakan wallahi la yumin, wallahi la yumin, wallahi la yumin. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Tetangga yang tidak merasa aman dari tetangganya yang lain. Allahu Akbar. Ini Islam yang mana ini yang diwar-warkan ini? Sedangkan sifat Islam itu jauh daripadanya. Allah katakan, janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat engkau ini keluar daripada jalur Islam. I'dilu, kembalilah ke jalan Islam. Kembalilah ke jalan Islam. Ya. Kita tidak melarang demo, silahkan, tetapi bagaimana dengan cara yang tertib? Jaga lisan, ya. Kadang-kadang lisan begitu kita terpancing dengan amarah, apalagi dari sekeliling kita, oh ya, akhirnya lisannya mengumpat, akhirnya lisannya memaki, akhirnya Allahu Akbar. Lam ub'ats la'anan wala ta'ana, kata Rasulullah. Aku diutus Allah bukan menjadi orang yang melaknat-laknat orang lain, bukan untuk menuduh-nuduh orang lain. Lisan Rasulullah bersih daripada hal-hal yang kotor seperti ini, sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau bukan yang kita tiru, siapa lagi yang mau kita tiru? Kalau bukan beliau yang kita teladani akhlaknya, siapa lagi yang akan kita teladani akhlaknya? Allahu Akbar. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalaulah terpancing tadi ataupun tergerak, dan ini merupakan suatu alamat keimanan, tak kala urusan kaum muslimin menjadi bagian kita juga, terpanggil kita, maka adabnya jangan keluar daripada adab syariat, ya. Jangan sampai kita menghalalkan segala macam cara, apalagi kalau sudah tidak kontrol, minta maaf. Misalkan ada orang yang menaikkan bendera Yahudi di rumahnya, langsung kita serang, langsung kita bakar. Masya Allah, ya. Dalam Islam tidak boleh seperti itu, ya. Islam tidak mengajarkan membakar. Islaful mal haram, kata fuqaha. Ini menyia-nyiakan harta dibakar seperti itu bukan karena suatu tujuan apa-apa, haram hukumnya, ya. Oh, ini walaupun milik saya, motor saya hancurkan, haram hukumnya, tidak boleh. Ini diatur dalam Islam, apalagi milik orang lain. Silahkan bilang, ini benderanya nih, apa ini maksudnya? Jangan langsung kita bakar, kita ini, Masya Allah. Dipukuli orangnya, aniaya lagi. Syarat amar ma'ruf nahi mungkar adalah melaksanakannya dengan tidak menimbulkan mungkar yang lebih besar lagi, ya. Ada orang lagi mabuk-mabukan, langsung kita tempeleng. Kalau ditempeleng melawan tak orangnya, melawan berarti menimbulkan kemungkaran, maka jangan ditempeleng. Nahi mungkar bukan seperti itu caranya. Ini nahi mungkar menghilangkan kemungkaran, tapi kemungkaran lebih besar akan muncul lagi. Akhirnya berkelahi, akhirnya berbunuh-bunuhan. La ilaha illallah. Padahal masalah sepele, ingin menegurnya karena minum khamar, minum minuman keras, ingin dinasehati, justru menegurnya dengan cara yang keras, dengan menghinanya dan sebagainya, akhirnya saling bunuh satu dengan yang lain. Ini keluar daripada garisan dan cara yang telah diajarkan oleh syariat yang dibawa oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kewajiban kita dalam menghadapi beberapa hari terakhir ini, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ketahuilah inilah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, ya, jaga diri kita dalam ibadah kita, tekuni lagi, dan juga setiap gerak-gerik kita
Karena kita tadi sebagai suatu tubuh yang satu dalam Islam, ketahuilah di antara maknanya kata alim ulama, kalau tubuh yang lain merasa sakit, maka seluruh akan merasakan. Sedikit aja di sini sakitnya kecucuk, semua akan merasa sakit. Maka berhati-hatilah engkau menjadi yang sakit itu. Berapa banyak hari ini dosa yang kita buat, asbab dosa kita itu musibah turun di mana-mana. Jangan kita menyalahkan orang, oh patut aja itu kampungnya itu kena banjir, kena tsunami, banyak maksiat. Kita pernah maksiat enggak? Pernah hisab enggak? Mungkin gara-gara kita. Karena kita ini satu badan. Nabi SAW tak kalah menerangkan bahwasanya di dalam umatnya ini akan ada nantinya kemaksiatan, akan ada musibah, ada musibah. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kapan itu akan terjadi musibah-musibah bencana itu? Nabi mengatakan, idza dhahara syurubul khumur, ketika bermunculan daripada minum-minuman keras. Ahli hadis mengatakan bahwasanya dosa yang dibuat oleh sekelompok manusia itu kesannya dan pengaruhnya kepada seluruh kaum muslimin. Ya, kalau kita hanya itu gara-gara mereka itu enggak taat pada Allah, masjidnya kosong. Berapa banyak hari ini kita yang ingat pada diri kita, ya Allah, astagfirullah, mungkin salahku ini. Ya, alim ulama terdahulu, para tabi'in, suatu ketika ada seorang, ini sebagai suatu contoh ya, simple saja. Ada seorang muridnya membawakan makanan kepada tamu. Ketika ingin disuguhkan, jatuh, pecah. Gelasnya pecah, tumpah airnya. Ketika itu menangis. Guru ini menangis. Oh, kata tuan rumahnya, oh nggak apa-apa, minta maaf, nanti saya ganti, nggak apa-apa. Murid tadi pun takut. Guru tadi mengatakan, saya menangis bukan karena pecahnya gelas ini, tetapi pasti ada sesuatu yang kurang dalam diri saya ataupun saya telah berdosa, katanya. Allah Akbar. Ini baru pecah gelas. Kalau pecah perpecahan perang gimana? Selalu menisbahkan apabila ada kekacauan, ada kerusuhan, mungkin saya ada nisbah dosa di dalam musibah kepada kaum muslimin. Istighfar, beristighfar kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah setiap orang yang melihat daripada musibah di mana-mana beristighfar, niscaya janji pertolongan Allah akan datang kepada kaum muslimin. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, kata Sayyidina Nuh, aku nasihatkan kepada kaumku, istaghfiru rabbakum, mohon ampunan kepada Tuhan kalian, innahu kana ghafura, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengampun. Tak kala orang banyak beristighfar, akhirnya apa? Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara, akan dihujani kalian hujan yang lebat, wa yumdidukum bi amwalin wa banin, harta-harta kalian akan dibanyakan dan diberkahi Allah dan keturunan kalian. Sehingga sebagian ulama ketika didatangi oleh dua pasang suami istri minta doanya, saya enggak kasih doa, saya kasih wasiat aja, kasih petua, banyak istighfar. Kalau orang ini belum punya keturunan, maka banyak istighfar. Di antara zikir untuk orang yang belum dikarunia anak bertahun-tahun, banyak istighfar. Karena Allah katakan tadi, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan memberikan kepadanya keturunan-keturunan. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyaklah kita bertaubat lagi kepada Allah dan bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam majlis yang mulia ini, marilah kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat daripada kezaliman dan penganiayaan terhadap saudara muslim kita di Gaza, di Baitul Maqdis, di Palestina dan dimanapun mereka berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat sultatul kufur, kekuasaan orang-orang kafir, kekuasaan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nusrah dan pertolongannya dan kemenangan Islam dan kaum muslimin baik di Palestina ataupun di mana-mana tempat juga, dan orang-orang yang meninggal dari mereka mudah-mudahan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala
sebagai para syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala yang masih hidup, yang dalam keadaan luka parah, mudah-mudahan lukanya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan keluarganya yang masih hidup, yang ditinggalkan oleh yang syahid, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, kehormatan mereka, harta-harta mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang dekat menunjukkan dan menampakkan kepada seluruh makhluknya dan seluruh alam bahwasanya agama yang benar adalah agama Islam, agama yang benar yang mengajak kepada keselamatan, kemanusiaan, tidak menganiaya, tidak menjajah, tidak merampas. Itulah agama Islam. InsyaAllah di balik ini ada hikmah yang besar, sehingga orang akan kelak berbondong-bondong untuk kepada agama yang di dalamnya 100% murni membawa keselamatan baik di dunia terlebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.